Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita di episode kedua bulan Ramadan. Setelah kita melalui episode pertama 10 hari awal, sekarang kita masuk ke 10 hari kedua. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita di episode pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di episode selanjutnya juga Allah memberikan kekuatan kita melaksanakan Ramadan dengan baik. Kita akan melanjutkan ngaji kita, renungan tentang surat Hud dan kisah kisah yang paling mendalam dalam Quran surat Hud itu justru kisah Nabi Nuh. Satu waktu Nabi SAW pernah mengatakan, syayabatni hudun wa akhawatuh. Surat Hud itu telah membuatku beruban dan kawan-kawannya. Itu hadis yang populer ketika dijelaskan oleh ahli tafsir tentang surat Hud. Kenapa sampai beruban? Karena kisah-kisah dalam surat Hud itu membuat Nabi seringkali kemudian merenung, termasuk dilanda kesedihan. Nah, di antara episode yang menyedihkan dalam Quran surat Hud itu, jamaah subuh yang Allah muliakan, adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Di minggu sebelumnya saya menjelaskan tentang pernah Nabi SAW itu berniat mengubah cara berdakwah. Karena apapun yang dia lakukan, yang dia dapatkan adalah penolakan demi penolakan. Dakwah dengan cara santun justru dilecehkan, dakwah dengan cara keras malah makin mendapatkan respon negatif dan lain sebagainya. Sampai pernah beliau akan mengubah haluan dakwah, direkam dalam Quran surat Hud di awal-awal, dan kemudian Allah mengingatkannya dengan memberikan informasi tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan aja oleh bapak-bapak, usia Nabi Nuh itu kurang lebih 1000 tahun menurut 8 kitab tafsir yang saya punya. Berdakwah 950 tahun dan hanya mendapatkan follower, pengikut kurang lebih 80 orang. Rasanya tidak mungkin ada di antara kita yang bisa bertahan 850 tahun hanya dapat 80 orang, dan 80 orang itu juga mayoritas adalah anak, menantu, cucu. Sedikit sekali orang lainnya. Nah, itu sengaja kisah seperti itu dalam kitab tafsir dijelaskan sebagai upaya untuk kemudian membuat Nabi Muhammad SAW tidak menyerah. Ternyata ada Nabi yang demikian berat, jauh lebih berat ketimbang apa yang pernah dia alami. Karena Nabi Nuh itu Rasul pertama dan sekaligus juga ulul azmi yang pertama. Jadi Rasul yang paling tinggi kesabarannya, paling besar ujiannya, sehingga menjadi rujukan nabi-nabi setelahnya. Saya akan mengajak kita untuk membaca Quran surat Hud ayat 40, 41, dan kemudian nanti loncat ke 45, 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sehingga kemudian datanglah perintah kami kepada Nuh alaihissalam, dan perintah itu cirinya adalah wafar tanur. Tanur itu sebutan klasik untuk dapur
dalam bahasa Arab yang apa ya, ada pengapian, jadi kering, kotor karena dan rada panas. Dari tanur itulah kemudian memancar air yang tidak berhenti, plus ditambah hujan. Dalam kitab tafsir 40 hari 40 malam. Kapal Permai alhamdulillah insya Allah tidak ngalami itu. Paling sapoe sapeting banjir Bandung. Bayangkan nih 40 hari 40 malam. Keluarlah memancarlah air dari tanur, dari dapur, yang menjadi ciri bahwa itu pertanda yang menjadi perintah Allah kepada Nuh alaihissalam. Apa perintahnya? Qul nahmil fiha. Bawalah oleh engkau Nuh ke dalam perahu yang telah engkau buat itu min kulli zaujaini itsnain, setiap hewan sepasang-sepasang. Wa ahlaka, kemudian keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali yang sudah ditetapkan kepada mereka, wa man aman, dan juga orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu, dan tidaklah ada yang beriman bersama Nuh illa qalil, kecuali sangat sedikit. Hitungannya baru diketahui pada saat naik perahu itu hanya 80-an. Jadi luar biasa ini. Sangat sedikit orang yang berhasil diajak. Kemudian perahu berlayar. Nabi Nuh membaca doa yang kemudian jadi rujukan kita semua sebagai doa melakukan perjalanan yang secara fikih sebagian ulama menyebutkan ini doa khusus perjalanan di lautan atau di atas air. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian Nabi Nuh menaiki perahu itu bersama semua yang telah diperintahkan Allah dengan membaca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah yang membuat perahu ini berjalan, membuat perahu ini berlayar, dan nanti juga akan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu berlayar bersama mereka fi maujin, dalam gelombang kal jibal, yang setinggi gunung-gunung. Anda bisa bayangkan secara imajinatif gitu ya. Sengaja Quran memberikan deskripsi maujin kal jibal, ombaknya setinggi gunung-gunung, untuk menunjukkan betapa menakutkannya pelayaran yang dilakukan Nabi Nuh, karena ombaknya setinggi gunung-gunung. Informasi lain dalam kitab tafsir, si air banjir itu sangat tinggi, melebihi gunung-gunung, sehingga tidak ada yang tersisa kehidupan karena ombaknya setinggi gunung-gunung. Wanada Nuh, dan kemudian di sanalah Nabi Nuh menemukan anaknya. Sebagian ahli tafsir, sebagian kitab tafsir menyebutkan anak kedua, sebagian tafsir menyebutkan anak keempat. Jadi ada 4 anak Nabi Yunus yang terkenal. Yang pertama, ini mungkin bukan urutan, namanya saja. Urutannya bisa berbeda-beda, yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Yang pertama nama anak Nabi Nuh itu Sam. Dari inilah kemudian turun nanti Nabi Ibrahim, terus ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua namanya Ham. Yang ketiga namanya Yafid. Yang keempat namanya Kan'an. Kan'an inilah yang kemudian disadar oleh Nabi Nuh ternyata tidak ada di perahu, karena dia menyaksikan dari kapal itu ketika mengemudikan perahu ada anaknya nunjau di sana. Tapi karena gelombang tinggi itu kan sehingga kelihatan anaknya ada di puncak gunung, dan Nabi Nuh kemudian memanggil anaknya. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Nuh kemudian memanggil putranya yang dia sayangi, yang nampak di kejauhan,
dengan panggilan sayang, ya bunaya. Orang Arab, bapak, ibu kepada anak laki-laki kalau memanggil sayang biasanya menggunakan kata ini, ya bunaya, wahai anakku sayang. Kami orang Sunda panggilkan anak king, jimat awaking, ananda sayang, ya bunaya. Kalau kepada ibu, ya umayya. Kalau kepada ayah, ya abuya. Itu ungkapan bahasa Arab. Dan Quran menegaskan ini. Nanti juga surat Luqman menegaskan ini. Sedang mengajarkan Quran pada kita, panggil anak kita dengan panggilan kesayangan. Jangan sebaliknya, ada bapak manggil atau orang tua manggil anaknya, hidung ke dia, ya bunaya, anakku sayang. Ya bunaya, wahai anakku sayang, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, janganlah engkau menjadi orang-orang yang ingkar. Karena anaknya nampak sedang mencoba untuk naik ke bukit, ke atas puncak gunung, dengan beberapa orang yang berlari menghindari banjir yang demikian tinggi. Kemudian anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Aku akan lari menuju puncak gunung, ya'simuni minal ma, yang bisa menyelamatkan aku dari air. Anaknya menolak untuk bergabung dengan ayahnya yang Nabi. Saat itulah Nabi Nuh, menurut informasi beberapa kitab tafsir, saya membaca 3 kitab tafsir tadi malam itu, membaca tafsir Sofatul Tafasir Ali As-Suhuni, kemudian ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir juga yang diterbitkan UII, Universitas Islam Indonesia. Rupanya Nabi Nuh baru tahu bahwa anaknya selama ini tidak menjadi pengikutnya pada saat itu. Selama ini kenapa Nabi Nuh tidak tahu? Karena lebih sibuk Nabi Nuh itu untuk melakukan dakwah, mengajak orang lain bertauhid, dan dia mempercayakan urusan di dalam rumahnya kepada anak-anaknya, terutama pada istrinya. Karena itu tadi saya sengaja di rakaat pertama membaca informasi ilahi di penghujung surat At-Tahrim, di mana ada 2 ibu-ibu yang memiliki suami yang soleh, tahta abdaini min ibadina solihain, dalam naungan 2 hamba kami yang soleh, Nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua istrinya justru dijadikan contoh perumpamaan orang-orang kafir. Jadi istri Nabi, jamaah subuh yang Allah muliakan, ada yang kemudian berkhianat kepada suaminya. Seolah-olah ya, ini bukan dalam kitab tafsir saya dapatkan analisa ini, penjelasan dalam tulisan tentang parenting secara Islami, digunakan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang kalau kemudian disimpulkan dalam, barangkali lah sebagai upaya memotivasi kita bahwa urusan parenting, urusan berkeluarga, urusan bangun rumah tangga itu sangat unik, tidak ada resep jitu. Nabi Nuh itu disebut sebagai suami dan ayah yang gagal. Anda bisa bayangkan Nabi ini, kenapa gagal? Istrinya sendiri tidak menjadi pengikutnya, berkhianat kepadanya. Anaknya sendiri tidak semuanya kemudian jadi pengikutnya, bahkan menjadi pengkhianat, yang kemudian menjadi penyebab bagaimana kemudian dakwahnya Nabi Nuh itu tidak berhasil. Dalam waktu yang sangat lama itu ternyata dianggap gagal. Dan bagi kita semua, bapak-bapak yang Allah muliakan, yang sudah punya keluarga, yang memiliki istri, memiliki anak, barangkali ya yang sangat akan terasa demikian berat kalau kemudian istri dan anak itu mengkhianati kita. Saya sulit membayangkan itu kalau itu terjadi. Karena itu membaca kisah Nabi Nuh dalam surat Hud ini membuat betullah apa yang disebutkan Al-Quran
dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan juga jaga keluarga kalian dari siksa neraka. Kita disuruh menjaga diri kita, karena nggak mungkin orang yang gagal menjaga dirinya bisa berhasil menjaga orang lain. Jaga diri kita dan jangan lupa juga jaga keluarga kita dari kemungkinan disentuh api neraka. Saya yakin betul bahwa Bapak kita yang hadir ini, saya yakin betul insya Allah tidak akan meninggalkan syariat Islam, tidak akan meninggalkan Islam, yakin. Tapi beranikah Bapak-Bapak meyakinkan diri sendiri bahwa anak menantu cucu kita juga tidak akan meninggalkan Islam? Tanpa upaya kita serius mengenalkan Islam, syariatnya kepada anak, menantu dan cucu kita. Jangankan kualitas mukmin seperti kita yang biasa-biasa, Nabi Nuh alaihissalam gagal untuk kemudian menjadikan anak istrinya secara keseluruhan menerima syariat. Walaupun tentu ini adalah desain Allah Subhanahu wa taala supaya jadi pelajaran bagi kita semua bahwa bisa saja ternyata dalam berdakwah itu orang mengalami kegagalan dan sebagainya. Saya lanjutkan penjelasan ayat ini. Bagaimana Nuh alaihissalam kemudian mendapatkan penolakan dari anaknya. Qala la asimal yaum. Setelah anaknya menolak dan menyatakan dia akan naik ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir, Nabi Nuh menegaskan la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa berlindung hari ini dari ketetapan Allah illa man rahim, kecuali yang Allah rahmati, yang Allah sayangi. Jadi dialog itu kalau dibayangkan oleh kita, yang satu di atas perahu, yang satu kemudian di puncak gunung dalam jarak yang jauh, sehingga berteriak-teriak, dan teriakan itu menghilang karena Al-Quran kemudian menegaskan wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Selesailah kemudian percakapan di antara mereka berdua, terhalang dengan ombak yang demikian tinggi yang membuat putra Nabi Nuh minal mughraqin, yang ditenggelamkan. Ini ending yang sangat menyedihkan bagi seorang ayah yang pasti punya harapan besar bahwa anaknya nanti menjadi pelanjut dari perjalanan dakwah yang dia lakukan. Ternyata justru anaknya hilang ditelan gelombang. Dan Nabi Nuh itu menunjukkan sisi kemanusiaannya sebagai pelajaran bagi kita. Saya loncat ayatnya kepada ayat 45-46. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh kemudian memohon kepada Allah, Tuhannya, Rabbi, Tuhanku, sesungguhnya anak laki-lakiku itu adalah keluargaku. Innabni min ahli. Kenapa demikian yang dia sebutkan? Wa inna wa'daka, dan sesungguhnya engkau menjanjikan itu. Tadi kan di awal bahwa sepasang-sepasang binatang-binatang wa ahlaka, bahwa keluargamu, janji Allah itu. Nabi Nuh di sini kemudian seolah-olah menggugat Tuhan. Wa inna wa'dakal haq, bukankah sesungguhnya janjimu pasti benar? Wa anta ahkamul hakimin, engkaulah hakim yang terbaik. Allah kemudian menjawabnya. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, inni a'idzuka annaku antakuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia yang kamu sebut anakmu itu
yang kamu sebut keluargamu itu laisa min ahlik, bukan keluargamu yang sejati. Ini jadi rujukan dalam syariat Islam. Jamaah subuh yang Allah muliakan, persaudaraan yang sejati, hubungan keluarga yang sejati itu diikat oleh kesamaan akidah, bukan semata oleh hubungan darah. Ini yang terjadi pada Abu Bakar dan putranya, terjadi juga kepada banyak sahabat Nabi di Makkah dan Madinah. Sekarang terjadi juga pada Nabi Nuh alaihissalam, pada Nabi Lut alaihissalam. Ternyata orang yang kamu anggap anakmu, bagian dari darahmu, yang dilahirkan oleh rahim istrimu, laisa min ahlik, bukanlah keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, karena perbuatannya tidak seperti yang kamu lakukan, ghairu shalih. Fala tas'alni ma laisa tabi'an, karena itu jangan lagi meminta kepadaku apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan. Apa yang diminta Nabi Nuh? Nabi Nuh menggugat dalam tanda kutip kepada Tuhan, anaknya harus diselamatkan karena itu adalah anakku. Kata Allah di sini, para tas'alni ma laisa tabi ilmun, sesungguhnya aku sudah memberikan pelajaran kepada engkau, a'idzuka, mau'idhah, nasihat, antakuna minal jahilin, jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang jahil. Saya ingin menutupnya dengan ayat lanjutannya. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Aku memohon perlindungan kepada engkau ya Rabb dari permintaan yang aku tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Ampuni, sayangi aku, dan jangan jadikan aku termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian. Jamaah subuh yang Allah muliakan, yang ingin saya sampaikan dengan ngaji ini, Ramadan ini adalah bulan yang kita memiliki peluang demikian besar mengokohkan hubungan keluarga. Sebagian besar kita menjadi kumpul dalam aktivitas kebaikan, buka bersama orang tua dan anak, sahur bersama, bahkan dilanjutkan dengan salat juga bersama, salat maghrib baik di rumah maupun di masjid, salat tarawih dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Kalau ini kemudian dimanfaatkan untuk semakin menguatkan ikatan basis akidah, ikatan tauhid keluarga, maka kita punya optimisme. Insya Allah kita sekeluarga akan termasuk ke dalam kelompok yang mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau sebaliknya tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mengokohkan keluarga, perbanyak istighfar. Nabi Nuh kan di sini beristighfar. Wa illa taghfirli, dan kalau engkau tidak mengampuni aku. Kenapa? Ini fenomenanya kan begini di bulan Ramadan ini. Sebagian kita menjadi demikian asik terlibat dengan acara bukber, buka bersama. Buka bersama dengan teman kerja. Buka bersama misalkan dengan teman sekolah, buka bersama dengan banyak komunitas. Tapi kadang-kadang pokok buka bersama dengan keluarga sendiri. Sahur, dahar masing-masing, maghribnya masing-masing. Ya, gak bisa memanfaatkan kita momentum Ramadan itu untuk mengokohkan keluarga. Padahal kita sama-sama semua punya keinginan sama, menyaksikan anak-anak kita, keluarga kita bersama dalam kebaikan. Dan itu susah bersama dalam kebaikan itu. Coba aja ke masjid bareng. Selalu saja ada alasan. Bapak aja ada banyak saja. Nah, mari kita ngaji. Aduh, mau ujian besok. Mau. Tapi coba diajak belanja. Bisa kali? Diajak ulin jadi bisa. Padahal kamu jauh misalnya. Kita ke Eropa jadi bisa. Tadi itu bisa ke masjid, itu bisa diajak ngaji dan sebagainya. Ini artinya memang dakwah lewat kisah Nabi Nuh ini memiliki tantangan demikian berat.
Kenapa? Karena terlalu banyak yang tidak berkeinginan menyaksikan kita dengan keluarga kita menjadi pengikut Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang benar. Setan dan semua pengikutnya berikhtiar keras untuk menjadikan aktivitas ajakan kebaikan yang disebut dakwah itu tidak bisa berjalan optimal. Dan yang diserang luar biasa terutama adalah keutuhan keluarga. Saya kutipkan data pendukungnya untuk membuat mudah-mudahan di sisa Ramadan ini jadi motivasi kita mengokohkan berkeluarga. Setiap tahun itu bapak-bapak yang Allah muliakan, dalam data Badilag itu badan peradilan agama, satu badan di bawah Mahkamah Agung, tapi khusus menangani peradilan agama. Umat Islam yang menikah secara resmi lewat KUA jumlahnya itu adalah 2.350.000-an. 2.350.000-an pasangan. Jadi kesadaran menikah tinggi sekali di kalangan kita. Dari aspek ini bagus karena dibandingkan negara-negara lain kita ini paling tinggi. Nyebrang dikit ke Singapura, sigana sasasi sekali belum tentu ada yang menikah itu dan sebagainya. Makin sulit orang menikah. Lebih jauh ke Korea Selatan, Jepang, Cina, Taiwan dan lain sebagainya. Sudah makin jarang ditemui orang yang menikah itu. Setelah menikah juga jarang ditemui yang mau punya anak dan sebagainya. Sedang krisis populasi di banyak negara di dunia, apalagi di Eropa dan sebagainya. Di kita masih bagus. Tapi ketika data itu dibaca, dilanjutkan, dari 2.350.000-an yang menikah, yang bercerai kemudian 300 sampai 350.000-an tiap tahun. Angka yang sangat tinggi. Perceraian terjadi dengan angka luar biasa 300 sampai 350.000-an. Kalau data itu kemudian dilanjutkan dibaca, nanti disebutkan perceraian yang paling tinggi terjadi pada usia pernikahan 1 sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun pertama itu paling sering terjadi perceraian. Tinggi sekali angkanya. Kalau datanya kemudian dibaca terus, nanti ketemu kita dengan penyebab tertinggi perceraian. Banyak orang mengira apa sih penyebab tertinggi perceraian? Ekonomi. Enggak, ternyata. Silakan dibaca datanya. Ekonomi hanya nomor 3. Artinya ternyata banyak orang yang dalam kondisi ekonomi sulit bisa bertahan cari kokoh. Yang paling tinggi, saya lupa data tepatnya, lebih dari 60% atau mungkin 36%, saya lupa. Yang paling tinggi menjadi penyebab perceraian adalah komunikasi. Geus teu nyambung ngobrol antara suami istri, orang tua anak. Bubar. Gak jelas apa yang mau diraih, apa yang mau dituju dengan kebersamaan dalam keluarga. Karena itulah manfaatkan momentum Ramadan ini untuk mengokohkan hubungan keluarga. Kalau anak-anak kita masih bisa curhat, sehat insya Allah hubungan keluarga. Kalau masih bisa ngobrol, ada yang sudah tidak bisa ngobrol orang tua dan anak. Ada yang sudah tidak lagi bisa berbicara dengan baik dan sebagainya. Mohonkan kepada Allah, karena berumah tangga itu jangankan kualitas seperti kita yang biasa-biasa, kualitas Nabi saja memiliki beberapa kisah dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran kita. Ini bagian dari renungan kita semua. Jemaah subuh yang Allah muliakan, mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik, tidak cuma secara individu tapi juga secara kolektif, terutama dalam hubungan keluarga. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Sampai jam berapa ini ya? Saya masih bisa ini kan, kalau ada yang menyampaikan masukan dan sebagainya. Kalau tidak ada, ya kita doa saja sebagainya. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi jemaah subuh yang memuliakan, insyaallah puasa kita akan menjadi puasa yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Aku lu qauli hada astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.